Selamat malam semuanya, puji nama Tuhan. Thank you banget, senang banget malam hari ini boleh kumpul ada di tempat ini sama teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di komunitas Sahabat Yesus, izinin aku perkenalin diri lebih dahulu. Aku Francisca Permata, biasa dipanggil Siska, dan ada hari ini aku sharing nggak sendirian, tapi ada Terry Vena Gracia, boleh dada-dada gitu, boleh hai-hai gitu. Nah itu yang akan sharing juga sama aku, menjelaskan apa yang kami dapati dan kami pelajari dahulu, pentingnya tumbuh dalam komunitas. Kita langsung aja ya, tumbuh dalam komunitas. Kita minggu lalu dari awal bulan udah diperlengkapi sama kayak pentingnya loh, kita itu hidup berkomunitas, kita nggak boleh sendirian. Kita harus benar-benar ada, tertanam di dalam satu komunitas untuk bisa bertumbuh terus-menerus dalam Kristus. Nah, berkomunitas itu benar-benar penting. Boleh tolong di next slide? Oke, berkomunitas itu sangat penting. Kenapa penting? Di sini aku akan bantu untuk tunjukin apa yang aku temukan dan itu ada di Alkitab. Boleh tolong di next slide? Tuhan itu sejak semula itu menganggap dan benar-benar minta berkomunitas itu penting. Orang sering lupa komunitas itu tuh penting banget untuk dipunyai. Seringkali dianggap biasa lah kumpul-kumpul berteman gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sejak semula itu menempatkan kita untuk bisa bertumbuh sama-sama, tidak sendiri. Karena seperti ibaratnya tanaman, kita itu diharapkan untuk bisa tertanam, bisa berakar, bukan cuma tertancap. Jadi harus tertanam dalam satu komunitas, bisa bertumbuh di situ, sampai nanti akhirnya berbuah. Kenapa? Yang pertama adalah kita butuh tempat untuk berakar. Berakar apa? Dalam nilai-nilai yang benar. Kita buka sama-sama di Kejadian 1 ayat 26. Aku bantu bacain Kejadian 1 ayat 26. Boleh tolong diklik di situ ada hyperlink. Kejadian 1 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, diklik di hyperlinknya, boleh nggak jalan kah? Oh itu, oke. Garisnya Chris, iya. Oke. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini ada kata, baiklah kita. Ini firman Tuhan, firman Allah. Dan Tuhan atau Allah itu pakai kata kita. Kita dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan jamak, berarti nggak cuma satu. Inilah sesungguhnya yang disebut Tritunggal, Allah kita Tritunggal, satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Dalam bahasa aslinya pun digunakan kata Elohim. Jadi Tuhan sendiri itu nggak sendiri. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi satu kesatuan. Itu komunitas roh yang benar-benar menjadi satu kekuatan, bahwa Tuhan pun tiga dalam satu merupakan Tritunggal. Dan untuk meneguhkan bahwa di Kejadian 2 ayat 18, kita pernah dengar pasti di setelah penciptaan Adam dan Hawa, sebelum diciptakan Hawa, Tuhan berfirman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata tidak baik yang pertama kali disebut dalam Alkitab, bukan tentang dosa, teman-teman. Kalau teman-teman mau sadari, kata tidak baik yang pertama kali ditemukan, itu adalah Tuhan menyatakan keadaan nggak boleh seorang diri. Seorang diri dalam bahasa aslinya diambil dari kata badat. Artinya, to be separated atau isolated. Tuhan nggak mau kita terisolasi, Tuhan nggak mau kita kesepian, Tuhan nggak mau kita dalam keadaan yang sendirian, terpisahkan. Maka dari itu, Tuhan yang punya inisiatif untuk menjadikan pribadi lain sebagai penolong. Penolong itu dalam bahasa aslinya digunakan kata eser, yang juga artinya orang yang menjaga, membantu, dan mengawal. Penolong di sini gak cuma berbicara tentang jodoh. Biasanya kan kita Adam dan Hawa, aku pengen punya penolong, aku rindu untuk jadi penolong. Dan selalu mikirnya tentang jodoh. Enggak,
ini bukan berbicara tentang jodoh, harus laki-laki dan perempuan. Ini berbicara tentang penolong, yaitu ada orang yang bisa menjaga kita, membantu dan mengawal kita. Untuk apa? Untuk terus bertumbuh dalam Kristus, sesuai sama apa yang Tuhan mau. Boleh tolong dibalikin ke slide yang awal? Oke. Nah, di situ kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang nggak mau kita seorang diri, dan Tuhan minta kita untuk bisa berakar tertanam, dan itu penting. Tuhan menyatakan itu penting. Dan yang kedua, kenapa penting? Karena komunitas itu tempat kita bertumbuh menjadi satu kesatuan anggota tubuh. Masing-masing kita itu berbeda-beda. Setiap anggota tubuh kita, misalkan, kalau kita mau lihat tubuh kita, itu berbeda-beda fungsi. Kayak mata, di wajah aja ada mata, hidung, telinga, mulut gitu. Akan menyeramkan kalau misalkan satu wajah, mata semua. Fungsinya kan beda-beda. Kalau kita punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, sama seperti itu. Kita mungkin terlihat punya kapasitas, punya karunia yang berbeda-beda, tapi fungsinya adalah kita untuk bisa saling memperlengkapi. Kalau sakit yang satu, yang lain bisa menunjang atau mendukung. Dan begitulah yang lainnya. Di Roma 12 ayat 5 sampai dengan 6, boleh tolong dibuka. Di situ disebutkan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dan lebih jelasnya sebenarnya ada di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Di situ dijabarkan banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu tuh kita benar-benar kayak dijabarkan, dijelaskan bahwa kita satu kesatuan dan nggak boleh terpisahkan. Karena itu benar-benar penting dan untuk saling memperlengkapi. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh, aku tuh beda sama dia di komunitas ini. Aku nggak bisa jalan sama dia. Enggak. Justru karena kita berbeda, itu kita bisa saling memperlengkapi dan saling menguatkan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita untuk punya keunikan masing-masing adalah kamu punya kekuatan A, dia punya kekuatan B, untuk bisa saling mensupport, untuk bisa saling mendukung, dan makin kuat dalam Kristus. Poin yang ketiga, kita diharapkan untuk bisa berbuah. Karakter kita serupa dengan Kristus. Gimana caranya kita bisa berbuah? Ngomongin komunitas, itu pasti ketemu sama orang lain. Bisa bertemu dengan pribadi-pribadi lain, dan itu saling menajamkan. Saling bisa bertemu, bergesekan. Tapi yang harus kita pastikan adalah kita saling mengasah, bukan saling beradu. Dan di situ justru waktu kita saling menajamkan, saling mengingatkan, ada saling, di situ justru kita bisa makin punya karakter yang tajam, yang serupa sama Kristus, yang sesuai sama tujuan Kristus, yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi poinnya, kalau mau sama-sama saling mengasah, pastikan dulu kita masing-masing pribadi itu nempel sama Tuhan. Dekat sama Tuhan baru bisa berbuah dan serupa sama Kristus. Gak bisa pakai ego kita sendiri, gak bisa kayak beradu pakai kemauannya kita, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya itu nanti nggak bisa jadi komunitas yang sehat. Jadi kalau mau sehat, kita harus nempel dan benar-benar satu tujuan, satu visi sama Kristus. Nah, gimana caranya untuk bisa kita berkomunitas? Boleh tolong di next slide. Caranya, polanya yang benar-benar paling efektif sebenarnya dipakai dan digunakan adalah dengan berhafruta. Hafruta itu berasal dari kata cafruta, dari kata hafer yang artinya teman. Pola sistem hafruta ini sebenarnya udah dipakai dari sejak zaman pembuangan bangsa Yahudi di Babel. Bahkan sebelum Yesus lahir. Tapi ini populer sejak 20 Masehi, zaman Yesus berkarya sampai sekarang. Bagi orang Yahudi, itu penting banget berhafruta. Kita tahu semua, bahkan orang-orang yang pinter, yang benar-benar maju di dunia
saat ini itu kita tahu bahwa itu orang-orang Yahudi yang paling terkenal pinter, yang bisa menciptakan segala macam, itu orang Yahudi. Itu Tuhan karunia itu. Karena juga pola pembelajaran mereka itu yang paling efektif untuk bisa bertumbuh dan terus maju dan terus makin dahsyat. Boleh tolong di next slide. Hafruta itu apa secara lebih dalam? Pentingnya Hafruta itu sampai orang Yahudi itu punya quotes. Bunyinya, oh Hafruta, oh Matuta. Oh Hafruta, oh Matuta itu apa? Ekstrimnya, orang Yahudi itu sampai bilang bahwa, oh berikanlah aku Hafruta, berikanlah aku persekutuan atau persahabatan atau komunitas, jika tidak, aku akan mati. Se-ekstrim itu. Jadi benar-benar mereka menganggap Hafruta yang sistem saling ini benar-benar penting. Benar-benar harus mereka miliki dan nggak boleh terpisahkan dalam kehidupan mereka. Dan di sini dijelaskan bahwa buktinya apa? Emang ini udah dipakai dari zaman dulu? Iya, ini sudah ada. Bahkan sejak zaman Daniel. Di kitab Daniel 2 ayat 16-17, aku bantu bacain. Bunyinya seperti ini. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu pada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu pada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Daniel itu, kalau kita pernah dengar ceritanya, dia kan dulu disuruh menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi sebelum dia menafsirkan mimpi, dia bilang, boleh nggak Raja, aku minta waktu untuk bisa pulang dan berbicara atau berhafruta, berkomunikasi, untuk bisa sharing pada teman-temannya, untuk bisa saling meneguhkan dan saling mendoakan. Kuat, bener nggak ya aku dapetin ini? Ini bener nggak ya yang Tuhan mau? Ini yang bisa aku sampaikan nggak ya ke Raja? Daniel melakukan itu. Kalau kita mungkin lebih kenal Sadrak, Mesak, Abednego, itu nama lainnya dari Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi Daniel ini berhafruta dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah dipakai dari zaman dulu. Dan itu pola yang benar-benar efektif untuk mereka maju. Dan harusnya pola ini juga yang kita terapkan. Buktinya lagi, waktu di zaman Tuhan Yesus, ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Aku bantu bacain buktinya. Kenapa udah dipakai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sendiri bunyinya di Kisah Para Rasul itu seperti ini. Tuhan Yesus itu kan punya 12 murid, 12 rasul. Dan dibagi-baginya seperti ini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Di sini ada kata dan. Jadi kayak Petrus berhubungan dengan Yohanes. Terus koma, Yakobus dan Andreas. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada kesatuan, ada komunitas, ada orang yang punya kesatuan ilahi, sama-sama mau belajar, orang-orang terdekat untuk bisa saling mengenal. Itu yang mereka pakai. Boleh tolong di next? Jadi Hafruta itu ya sama, kayak perkumpulan, komunitas. Tapi yang membedakan Hafruta yang benar, Hafruta yang baik, karena Hafruta bukan sekedar perkumpulan sosial, tapi adalah persahabatan ilahi. Kenapa persahabatan ilahi? Karena ada Kristus di dalamnya. Di Matius 18 ayat 20 menyatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang membuat berbeda dari kita dan orang dunia, dari sistem kumpul-kumpulnya dunia dengan kita, adalah saat Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2 atau 3 orang berkumpul, itu Hafruta, dan itu adalah persahabatan ilahi, yang bisa saling menajamkan, yang bisa saling menguatkan, di mana kita bisa saling belajar kalau ada Tuhan. Jadi intinya, ada Tuhan atau enggak di tengah-tengah kita. Waktu kita benar-benar ada Tuhan, boleh tolong di next slide, yang tadi sebelumnya, sorry. Nah, kalau waktu ada Tuhan, ada tiga hal yang utama yang jadi kunci dalam Hafruta yang benar. Kita bisa rasain kasihnya Tuhan, kebenarannya Tuhan, dan kuasanya Tuhan. Komunitas kita bisa jadi powerful karena kita sama-sama saling mengasihi.
Karena kita sama-sama saling bisa menguatkan. Kasih Tuhan bisa kita rasakan, kita bisa bagikan itu. Dan di situ ada kebenaran yang dinyatakan. Ada firman yang bisa kita pelajari. Ada hal yang bisa menguatkan kita, saling menajamkan kita, membuat kita punya karakter yang makin serupa sama Kristus. Dan dahsyatnya, waktu kita benar-benar berhafruta, waktu kita benar-benar mengutamakan Kristus, ada Tuhan dalam hafruta kita, dalam persahabatan ilahi kita. Ada kuasa yang dahsyat yang bisa dinyatakan di situ. Waktu itu kita berdoa sama-sama sehati dalam hafruta, ada kesembuhan yang bisa dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada apalagi, ada pembebasan, ada terobosan, ada kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus itu bisa dinyatakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar punya persahabatan ilahi yang hafruta seperti itu, yang benar-benar Tuhan ingini? Coba cek apakah kita udah punya prinsip-prinsip yang benar. Karena berhafruta itu butuh prinsip-prinsip yang benar yang harus kita pegang, yang akan dijelasin dan di-sharingkan oleh Karifana Gracia. Silahkan. Ya, oke, terima kasih Siska. Jadi kan dari tadi kita udah belajar, udah tahu background-nya hafruta itu apa, kenapa harus berhafruta, apa poin penting dalam hafruta gitu kan. Jadi sekarang kalau saya mau ngejelasin prinsip berhafruta, boleh di next Bapak Christian? Ya, prinsip berhafruta ini lebih kayak prakteknya gitu ya, kayak step-stepnya juga dalam saling mengenalnya itu gimana gitu. Prinsip berhafruta ini juga bisa dibilang tuh kayak prinsip saling. Ayatnya itu ada di Amsal 27 ayat 17, boleh diklik. Ya, ini pasti udah hafal banget karena dari awal bulan kita ayatnya ini. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi besi sama besi, orang sama orang. Jadi kan butuh dua orang untuk saling menajamkan gitu. Jadi pasti ada hubungan antara dua orang gitu. Jadi saling minimum tuh dua orang. Kenapa? Kayak saling menajamkan ya kalau sendiri kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa siapa yang najemin, siapa yang terkikis, siapa yang itu kan nggak ada gitu, nggak bisa kalau sendiri. Jadi kita harus saling benar-benar minimal dua. Kita ada yang kita makin diasah gitu. Jadi yang jelek-jelek juga terkikis, tapi yang bagusnya juga makin tajam gitu. Boleh di back lagi, Pak? Iya, prinsip pertama tuh sama kayak kita baru kenal gitu. Yang pertama kan kita kalau mulai kenalan nih, kita nggak kenal nih ya sebelumnya gitu. Terus kita kenalan nih, hai aku Ferry gitu. Kamu siapa misalnya gitu. Itu kan kita baru awal kenal, kita pasti harus saling menghargai. Ya dong, kan kita nggak tahu nih dia siapa, dia juga nggak tahu saya siapa gitu kan. Kita pasti saling menghargai itu. Jadi awal mulai kita pasti masih nggak awalnya doang sih, maksudnya kedepannya juga kita pasti saling sopan gitu, saling hormat, saling menghargai. Nah kalau kita udah kenal nih, udah ya tahu deh gitu kulit-kulitnya, kita masuk ke level yang lebih dalam lagi, kita saling memahami. Itu kita mulai yang kayak ngobrol gitu, kayak lebih kenal lagi gitu. Oh kamu sukanya apa, kebiasaannya gimana, itu kan udah mulai ke step selanjutnya gitu ya, udah mulai ngobrol-ngobrol gitu, udah mulai paham. Di saling paham ini, kita harus bersikap rendah hati. Ya, dan juga tetap menghargai gitu. Jadi kalau kita ke next step-nya itu juga kita nggak melupakan step sebelumnya gitu. Di saling memahami ini dan apa punya sikap rendah hati itu kayak kita kan udah kenal, misalnya kebiasaannya yang satu tim bubur diaduk gitu, yang satu tim bubur nggak diaduk gitu. Ya kita nggak bisa menuntut kayak enggak pokoknya yang diaduk itu yang menang gitu. Itu kan nggak gitu gitu. Jadi kita tetap saling menghargai itu dengan kayak rendah hati juga, nggak sok paling benar gitu, kayak nggak yang diaduk ini yang paling benar, rasanya lebih enak masuk ke mulut tuh beda rasanya gitu, nggak gitu gitu. Kita tetap uh, ya menghargai satu sama lain gitu, nggak mengguh gitu, nggak kayak kamu salah gitu, nggak gitu gitu. Walaupun udah saling memahami itu udah mulai ngobrol gitu, udah mulai kenal.
Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita kan jadi lama-lama kebangun rasa percaya gitu kan. Jadi step selanjutnya kita bisa saling mempercayai. Nah, kalau kita udah saling percaya, kita kan bisa semakin terbuka gitu ya. Jadi eh, terbuka tuh kita lebih lepas gitu loh, kayak ngobrolnya tuh lebih natural gitu, gimana ya, kayak apa aja yang kejadian gitu kita nggak malu untuk cerita gitu. Kita bisa gimana tuh, kita bisa ya open gitu, ada masalah apa gitu kita berani cerita, ada kita salah apa gitu kita berani cerita karena kita udah percaya juga sama teman bercerita kita gitu, karena kan kita udah kenal, udah paham, udah, jadi udah mulai dekat, itu mulai terbuka gitu. Udah terbuka kan, cerita dalam yang kita buka itu kan semua ada aja mungkin yang kita salah atau kita kurang gitu kan. Jadi kita di selanjutnya itu kita saling mengkoreksi. Saling mengkoreksi tuh nggak selamanya si A yang mengkoreksi si B gitu. Nggak mungkin dong si A bener terus gitu. Walaupun secara, misalnya secara kasta dia kayaknya harusnya, wah dia kayaknya lebih pinter nih. Paling top deh pokoknya gitu. Ya enggak, tetap aja pasti ada di suatu titik si A yang salah gitu. Jadi tetap ini saling mengkoreksi gitu. Si B bisa juga mengkoreksi si A. Tapi koreksi ya gitu, koreksi itu beneran eh, kita kasih tahu yang benar, bukan cuma kayak sirik terus mengkritik gitu, itu kan beda gitu. Jadi kalau saling mengkoreksi kita kan jadi saling belajar. Yang namanya dikorek itu kan juga nggak enak lah, pasti ada yang sakit gitu, ada yang terluka. Nah, selanjutnya nih level paling akhirnya tuh kita harus saling mengampuni, karena kan habis dikorek gitu sakit, kita mengampuni gitu, kita udah makin kenal nih, si A udah makin kenal sama si B, udah kenal, udah tahu latar belakangnya, udah tahu kisah hidupnya, udah tahu kebiasaannya, kayak udah ngerti lah gitu, kayak si B itu udah kebaca sama dia. Ya jadi eh, si B juga kan kenal banget sama si A, jadi kayak udah sebenarnya tuh udah saling klop, itu kan bisa eh, saling mengampuni gitu, saling mengerti gitu. Jadi kayak oh iya sih, bener bener kata si A, saya salahnya di sini misalnya kayak gitu. Jadi kita masing-masing juga mengorbankan ego gitu, nggak tetap ah, apaan sih si A, aku bener kok gitu. Si A aja nih yang so tau gitu ya, nggak gitu gitu, kita karena udah saling kenal gitu, kita tahu maksud dia tuh baik gitu kan, kita juga sadar kita salah gitu, jadi kita sama-sama saling mengorbankan ego. Nah jadi dalam berhafurta kan minimum dua orang, jadi pasti ada ada ya ada gesekan gitu, setiap hari juga ada obrolan obrolan yang bisa nyambung kemana-mana gitu kan. Jadi ini semua tuh prinsip saling-saling ini tuh semuanya itu butuh komitmen jangka panjang. Jadi nggak cuma hari ini menghargai, besok lupa gitu. Hari ini udah paham, udah percaya, gara-gara dikoreksi, ah udah deh nggak mau kenal lagi masih A gitu ya, nggak gitu. Kita terus-terusan begitu. Jadi kalau ada yang salah ya kita ampunin lagi, kita bangun lagi, kita rekonsiliasi lagi. Jadi hubungannya tetap gitu, nggak pecah tapi tetap balik lagi ke dia dia lagi gitu. Nah ini kan secara prinsip ya, maksudnya secara teori. Nah ini sih sebenarnya yang harusnya poin yang lebih penting yang mau saya sampaikan, karena ini kan pengalaman pribadi gitu ya, tentang Hakuta ini tuh kita juga waktu bikin persiapin bahan itu kan kita mikir ketemu dari pengalaman sendiri gitu. Jadi dari dulu saya ini sebenarnya saya sebenarnya dari dulu itu udah berkomunitas, komunitas gereja itu ada gitu kan, kayak gereja remaja itu ada kelompok yang lebih kecilnya lagi gitu, itu saya udah ikut gitu. Tapi dari SMP pokoknya rajin deh gitu ya, sampai kuliah, sampai ketemu di KSI ini tuh saya ikut lah gitu, udah biasa lah, kayak orang berkomunitas itu bukan sesuatu hal yang baru gitu. Tapi
makin kesini saya jadi lebih sadar kayaknya tuh kemarin saya bukan tertanam deh gitu, cuma terbenam gitu. Tahu nggak bedanya tertanam sama terbenam? Kalau tertanam itu benar-benar biji pohon nih, benar-benar masuk gitu ke tanah, benar-benar menyerap menyerap tanah. Terus kalau ada air ada apa gitu, dia benar-benar di dalam tanah itu gitu, dan dia bisa bertumbuh gitu, bisa keluar akar, bisa keluar batang, daun, sampai berbuah gitu. Nah, sedangkan kemarin saya ngerasa saya masih terbenam. Kenapa terbenam? Saya masuk nih ceritanya pot ini adalah komunitas gitu ya. Saya udah masuk nih, udah nyemplung ke komunitas. Tapi saya itu sebagai biji tumbuhan itu eh, kayak masih diplastikin gitu loh, masih masih ada yang bungkus, nggak beneran, jadi nggak beneran bisa bertumbuh. Iya dong, kalau ini tanah, ini biji tapi diplastikin, kita di sini mau disiram, mau dipupuk paling bagus apapun, akarnya nggak bisa keluar karena kan masih dihalangin kan sama plastik itu gitu. Jadi saya sadar di situ saya cuma terbenam karena cuma ngikut-ngikut yang komunitas yang kayak gini, kayak datang pulang gitu, pergi pulang gitu, cuma datang dengerin khotbah, worship apa, terus udah gitu pulang, nggak ada hubungan yang dibangun gitu. Udah gitu eh, akhirnya di KSY ini saya dikasih mentor, siapa lagi kalau bukan si Siska yang menjadi mentor saya, cuma dia kayaknya yang sabar menghadapi saya gitu. Dikasih mentor itu untuk lebih membangun hubungan gitu kan, lebih apa, berhaskuta gitu, yang benar-benar kelompok kecil yang benar-benar ada hubungannya gitu, jadi lebih kenal, lebih lebih gimana ya, lebih bisa menerapkan si prinsip saling itu juga gitu kan. Karena itu, tapi gimana ya, kayak kalau dari awalnya saya jadi benih itu kayak masih diplastikin kan, berarti masih ada yang saya tutupin gitu kan. Itu juga sampai ke sekarang ini, sampai saya benar-benar ngerasa kenal juga sama Siska kenal saya, itu nggak secepat itu gitu. Jadi kita awalnya tuh gimana ya, kayak saya tuh sebenarnya kan paling nggak bisa ngomong sama orang baru, nggak bisa langsung terbuka gitu. Jadi prinsip-prinsip yang tadi saya bilang itu saya tahu banget deh, itu pasti makan waktu gitu. Nggak mungkin dari baru kenal bisa tahu-tahu langsung paham, bisa tahu-tahu langsung terbuka, oh ya kita ada ini nih, kita begini, kita begini, itu nggak, kalau saya nggak gitu. Kayaknya sih mungkin banyak juga ya, kalian juga yang merasa, ah gimana caranya orang nggak kenal gitu, tahu-tahu kenalan cerita masalah pribadi gitu, kayaknya nggak banget gitu ya. Tapi bisa, semua itu bisa. Asal kalian coba tuh semua bisa, dari awal gitu, step by step. Kita mulai kenal, Siska tuh eh, selalu kasih perhatian gitu, kayak kamu lagi apa gitu, kamu udah makan belum, kamu demennya apa gitu, semua kayak saya di interview gitu, diinterogasi gitu. Awalnya kalau untuk modelan kayak saya yang nggak bisa terbuka cepet sama orang gitu, nggak bisa akrab sama orang, itu lumayan 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 ngeselin juga gitu buat saya, karena kayak enggak, belum gitu, kayak jangan sekenal itu gitu, belum sampai di situ kayak gitu. Ya tapi karena dia sabar nanya terus, walaupun saya tuh gunain banyak alasan gitu ya, waktu disuruh kayak, ayo udah mulai nih konsernya gitu. Kalau saya lagi benar-benar males gitu, nggak mau ikut, itu saya bilang aja, oh saya balas besokannya gitu, saya nggak berani buka WA pokoknya, karena saya menghindari dia, saya nggak buka WA demi nggak terlihat lasinnya kapan gitu. Udah nggak buka buka WA, paginya saya baku bales kayak, oh SBB ya, kemarin nggak buka handphone gitu, atau nggak aduh apa, kerjaan nih lagi banyak lemburan gimana gitu, pokoknya banyak semua alasan udah pernah saya pakai. Jadi kalau kalian pakai alasan itu, coba lebih kreatif lagi ya, karena itu sudah saya lalui sebelumnya. Sejak pokoknya saya bandel gitu ya, nggak mau, nggak,
susah banget gitu diajak kenalan. Tapi terus menerus kita diajak ngobrol gitu. Si Siska juga mencoba masuk ke dunia saya gitu, kayak kamu tuh sukanya apa, misalnya lagi waktu itu saya lagi happeningnya miara ikan gitu ya. Dia jadi ngobrolnya tuh ngebahas ikan gitu, demi saya eh, apa tertarik gitu ngobrol gitu, jadi sampai dia cari cari bahan gitu. Tapi dengan begitu saya jadi mulai enak nih, dia orang enak diajak ngobrol gitu kan, bisa nyambung, uh, bisa ngerti kayak orang begitu. Jadi lama-lama saya mulai terbuka juga lah gitu sama dia, ngobrol-ngobrol. Makin lama tuh ngobrolnya makin makin ringan gitu, maksudnya nggak kayak terpaksa aduh harus bales nih nggak enak gitu, nggak, tapi kayak dengan sendirinya kayak kok dia belum WA sih gitu, WA gitu, jadi kayak kita ya juga yang nyari gitu. Udah gitu cerita kita itu nggak selamanya yang rohani gitu ya, jadi nggak tahu-tahu ya anggaplah kalian mau cerita nih sama kita kita, nggak, jangan berpikir kita bakal nanggepin itu maksudnya semua secara rohani ya, tergantung pertanyaannya gitu ya. Misalnya kalau kalian nanya, Kak, kalau jalan dari Kelapa Gading ke Harmoni itu lewat mana sih gitu. Nggak mungkin kita jawab kayak, oh jalan satu-satunya hanya lewat Tuhan Yesus gitu. Enggak, kita nggak gitu. Kita masih sesuai konteksnya gitu, kayak, oh kalau Harmoni, kamu dari Kelapa Gading, Harmoni tuh bisa lewat Sunter. Jadi masih kita jawab sesuai konteksnya, nggak. Jadi jangan takut, kita nggak akan menanggapi kalian tuh semua secara rohani atau keluarin ayat langsung gimana gitu, enggak. Kita boleh santai-santai aja kita ngobrol, kita kenalan. Misalnya kalian masih sekolah kayak, aduh pusing nih kak, bikin PR ini gimana ya, bikin presentasi ini gimana, atau lagi kuliah ngomongin skripsi kayak, ini ketikan skripsi udah rapi belum sih, udah gimana, boleh gitu, boleh sharing aja. Kalian mau ngomongin drakor kayak boy band atau film Spider-Man gitu, atau Shang-Chi atau apa gitu, Wonder Woman, Black Widow gitu yang lagi happening, itu boleh. Kita kita santai aja gitu, kita ngobrol, kita tetap membangun hubungan. Walaupun ujung-ujungnya harus hubungan itu ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita gitu. Jadi cerita tuh nggak sekedar cerita. Jadi cerita itu ada nilai moralnya gitu. Kayak misalnya waktu itu ini posisinya saya sama Siska tuh udah ngobrolin segala hal, dari hal yang benar sampai hal-hal absurd yang nggak jelas gitu. Kayak udah kucing lewat gitu kita omongin lah gitu, kayak itu ada kucing lewat di depan tapi yang satu galak misalnya gitu, itu kita omongin. Itu kan sebenarnya kan nggak penting-penting amat, cuma kalau dalam berhubungan ya itu penting gitu, jadi kita lebih makin deket gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah lagi kerja itu lagi survei tempat ke Bogor sama atasan, sekretarisnya atasan, dan teman kantor saya, total berempat nih. Udah survei ke Bogor, kita pulang, yang atasan sama sekretaris kan satu mobil, dia belok ke kiri. Padahal menurut peta kita, itunya harusnya beloknya ke kanan. Kita tungguin, dia nggak balik-balik gitu, kayak dia kayak nggak sadar dia salah jalan atau emang Waze dia menunjukkan itu. Tapi kayaknya emang dia salah jalan gitu, jadi kayak ada muter gitu kan, kayaknya lebih jauh. Nah saya sama teman kantor ini nih yang semobil udah pede, kayaknya kita bakal nyampe kantor duluan gitu kan, karena habis dari survei itu masih siang, masih jam kantor, jadi harus balik ke kantor, pesannya itu harus balik ke kantor. Di tengah jalan kita lewatin McD. Di situ teman kantor saya nanya, kita mau beli dulu nggak nih es krim kayak minum gitu, kata dia gitu. Terus saya bilang, iya boleh deh, karena kan kita pikir ya si atasan sama si sekretarisnya bakal nyampe belakangan nih, karena dia nyasar jalanannya lebih jauh, pasti kita duluan yang nyampe. Udah gitu kita drive thru, kita beli es krim, karena keenakan makan es krim. Pas di jalan saya nggak bilangin ke yang nyetir itu harus tetap lurus gitu, dia malah kayak belok kiri gitu, jadi kita juga jadi salah jalan gitu kan, jadi kita juga jadi kada muter.
Nah, udah itu saya nggak tahu tuh posisi si atasan sama sekretaris di mana. Tapi pas kita baru nyampe tol Bogor gitu, pokoknya udah masuk tol, sekretaris nanya, Ter, kamu udah di mana? Kata dia gitu. Saya cuma berani jawab tol, karena saya tahu saya salah gitu kan, harusnya dari tadi kita pulang gitu kan. Jadi kayak ada rasa takut di mana takutnya si atasan itu udah kayak udah nyampe jauh gitu di tol yang depan, kita tuh baru tol Bogor gitu. Jadi kan kesannya kayak ngapain aja dari tadi, kok baru nyampe tol Bogor kan kayak gitu. Jadi saya cuma ngasih tahu, oh saya udah di tol kok, gitu doang tuh titik. Udah gitu, saya chat sama si Siska, emang biasa lagi ngechat kan, terus saya chat ini tadi habis beli es krim terus dibilang gini gini gini, ditanyain sama sekretarisnya, jadi ini kira-kira masuk bohong nggak ya gitu. Itu kan cuma lagi cerita makan es krim gitu ya, beli es krim. Saya cerita terus ngerasa kayak saya cuma jawab kayak gini tuh bohong nggak ya gitu kan. Nah, saya nanya sama si Siska kayak gitu, terus dia jawab, ini bukan masalah bohong doang gitu. Dari pertama udah salah, berarti kamu apa integritasnya kurang gitu. Mantep gak cuma dari es krim, gara-gara beli es krim saya nyasar, saya ditanyain sama sekretaris, bisa dapat nilai integritas gitu. Kayak sejak itu saya nggak berani lagi beli es krim McD jadinya. Nggak kayak gitu sih. Intinya saya jadi ingat gitu, gara-gara es krim McD itu saya ingat, oh orang tuh mesti jaga integritas gitu, kayak dimanapun lagi ngapain juga, mau disuruh apa, kalau emang tugasnya harus disuruh pulang ya pulang, atau beneran jujur kayak, oh ini mau ke McD dulu ya misalnya kayak gitu kan, lebih enak gitu ya. Jadi intinya tuh kita kalau berhak-hutan nih, misalnya kalian nanti akan berhak-hutan dengan kita-kita, itu cerita aja gitu, cerita aja apa aja gitu. Ngomongin apa juga boleh, nanti kita bisa, karena di tengah-tengah itu hubungan kita tetap ada Tuhan, jadi kita tetap bisa masukin nilai-nilai yang benar gitu. Jadi nggak selamanya cuma keluar ayat atau keluar renungan gitu, kayak baca ya nih ringkasan khotbah dari apa dari khotbah pendeta ini misalnya gitu. Nggak tiap hari kita kayak gitu, ngobrol-ngobrol aja santai, dari kejadian-kejadian kecil itu bisa menimbulkan nilai-nilai kayak gitu. Nah, udah gitu intinya kalau di prinsip yang selanjutnya kan tadi kan udah sampai keterbukaan tuh gitu kan, kalau udah berani cerita, oh salah ini nih begini gini, nah terus kan dikoreksi gitu kan, kayak oh berarti kamu kurang nih integritasnya kalau kayak gitu gitu. Ya dikoreksi tuh ya pasti nggak enak gitu, tapi karena udah kenal gitu, kayak udah ngerti bahasanya, udah kenal orangnya, udah lebih bisa mengutarakan gitu, kayak misalnya gimana ya, misalnya kayak nggak suka apa gitu, kita bisa bisa bilang gitu tanpa kayak no hard feeling gitu. Jadi kita bisa ngomong, walaupun ya ngomongannya juga harus tetap tertata gitu, tapi kita bisa lebih lepas gitu, lebih terbuka. Oh aku nggak sukanya kamu begini, oh nggak sukanya kamu begitu gitu ya, diterimanya juga secara dewasa gitu. Jadi kalau dikoreksi gitu nggak cuma nggak terima nih kok aku doang yang begituin gitu, nggak gitu terus tau kabur gitu, nggak gitu. Kalau orang udah makin kenal, malah harusnya konflik itu makin bisa teredam gitu. Hmm, ya semua itu juga eh, proses ya gitu, pasti lama lah gitu ngejalaninnya, nggak tahu-tahu langsung deket langsung gimana, itu semua juga proses dan juga tergantung pilihan gitu, tergantung pilihan diri sendiri, emang mau terbuka atau enggak gitu. Tapi kan ya coba aja dulu gitu loh, kayak sebenarnya kan kalau belum kenal jangan kayak ngejudge yang kayaknya gue nggak bisa nyambung nih sama dia gitu, jangan gitu kita ya coba dulu gitu, kayak ya coba dulu lah lebih mengenal gitu. Kalau saya waktu itu udah langsung nggak nyambung nih sama si Siska, apaan sih deh kalau orang tiap hari dikejar-kejar gitu, males banget gitu. Nggak mungkin saya bisa lebih kayak gimana ya, saya tuh setelah
setelah deket ini, setelah diajar begini sama dia, jadi kayak lebih bisa baru sadar gitu kayak oh ternyata dari dulu kayaknya Tuhan sebenarnya kan udah kasih kemampuan buat saya ngobrol sama orang baru misalnya kayak gitu kayak baru sadar gitu kalau waktu itu saya tetap terbungkus gitu, tetap menutup diri, nggak terbuka, nggak menjalani hafuta gitu. Sampai sekarang juga saya merasa nggak bisa ngomong-ngomong orang baru, malu. Entah mau ngomongin apa, entah awkward, entah diam-diaman, entah nggak nyambung gitu. Pasti begitu gitu. Tapi kan ya karena kitanya sendiri udah ngambil keputusan untuk terbuka, untuk mau diajar, ya akhirnya jadi sadar gitu. Boleh Pak, di next Pak. Pak Kris. Nah, ini bukan pesan sponsor, ini cuma ajakan aja biar kalian mau bertumbuh bersama. Boleh kalau mau di KSC boleh. Di situ ada foto-foto semua Koko Cici yang cantik-cantik, lucu, ganteng-ganteng, bye-bye kok nggak gigit. Kita semua bisa nyambung lah sama kalian. Pasti ada lah kita suatu tema yang kita bisa nyambung gitu. Misalnya yang lebih mau ngomongin Korea-Koreaan atau mau ngomongin Marvel-Marvelan gitu apa juga kita adalah kita lumayan komplit menurut saya di 10 orang ini nih semua punya kelebihan masing-masing gitu semua punya gaya masing-masing dan semua juga pasti ada titik kecocokannya sama kalian gitu kayak di Kolose 3 ayat 16 sampai 17 itu kan menjelasin hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi semua itu yang di highlight itu kayak semua yang kita lakukan di dalam komunitas gitu. Jadi komunitas gak cuma kumpul-kumpul gitu, kayak kegibah gitu kayak ini loh kata Lambe Turas ini ditangkap misalnya gitu. Artis ini katanya hamil di luar nikah gitu lah. Nggak gitu gitu. Ya ya mungkin bisa kita omongin itu, tapi kan karena kita berkumpul 2-3 orang dalam nama Tuhan, kita nggak cuma ngejulitin gitu. Jadi kita ada nilai pesan moralnya gitu kayak, oh iya berarti dalam uh, misalnya kayak berteman, waktu itu kan lagi tren tuh yang close friend tapi dibuka gitu. Jadi kayak, temennya cepu gitu. Ada close friend tapi dia masuk ke dalam close friend temennya, tapi dia kayak ngelaporin gitu, ngebuka close friend apa ngebuka hal yang ada di close friend itu ke masyarakat umum gitu jadi kayak itu kan kita nggak cuma sekedar yang cepunya aja gitu yang kayak ngaduinnya aja tapi kita kalau kita yang berhakta secara benar gitu kita ada nilai yang bisa kita ambil gitu kayak oh berarti dalam berteman juga harus lebih kenal lagi gitu harus lebih pokoknya lebih berfaedah lah gitu nggak cuma ngomongin orang aja gitu sih intinya dari sharing hari ini terima kasih